Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komagus Maputra, nomor 9 dari kelas 7B. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 3 yang berjudul berkorespondasi dengan surat pribadi dan mengenal dan memahami surat. Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, surat berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Surat memiliki fungsi sampingan sebagai berikut. Dokumentasi tertulis, misalnya dalam surat perjanjian. Mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi kekerabatan dan surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi kekerabatan adalah surat pribadi yang dikirim kepada anggota keluarga atau kerabat. Surat pribadi persaudaraan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk dikirim kepada orang lain. Surat pribadi ini memiliki ciri yaitu unsur tanggal, surat, alamat, pembuka, pendahulu, isi penutup, dan pengirim, idat, tanggal tangan. Ciri surat dinas dan surat pribadi. Ciri surat pribadi: tidak adanya kop surat dari nama instansi ataupun lembaga. Kedua, tidak adanya nomor surat dan lampiran. Ketiga, salam pembuka dan salam penutup bervariasi, bersifat santai dan non-format. Keempat, format surat bebas. Dua, mengidentifikasi ciri surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang ditulis oleh instansi jawat organisasi tentang segala yang berhubungan dengan instansi jawat organisasi. Surat dinas menggunakan bahasa baku yang efektif. Berikut jenis-jenis surat dinas: surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, dan surat pemberitahuan. Surat dan surat undang. Ciri surat dan nama instansi lembaga: adanya nomor surat dan lampiran, adanya salam pembuka isi maupun salam penutup menggunakan bahasa resmi, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Menyimpulkan isi surat pribadi. Menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Kamu dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan paragraf isi surat tersebut. Menyimpulkan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama. Kamu dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan sebagai isi surat tersebut. Penelahan struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi: tanggal, alam buka, isi surat, pendahulu, isi penutup, salam penutup, pengirim. B. Surat dinas: kop surat atau kepala surat, nomor surat, perihal hal surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat surat, isi surat, salam pembuka, salam pembuka surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama pengirim surat, jawatan pengirim surat. Menelahan bahasa struktur pribadi dan struktur tujuan. Ciri bahasa pada surat dinas: menggunakan pilihan kata sapaan bersifat format dan menggunakan ragam bahasa baku. A. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. B. Bahasa surat tidak format, tapi ragam bahasa tergantung sifat. Penerima: menggantikan kata ganti orang pertama untuk dikirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Menelahan kesalahan penulis surat. Penggunaan tanda baca dan surat. 1. Tanda titik untuk menahan akhir kalimat. Tanda koma dipakai di antara unsur suatu perincian. Tanggal garis miring untuk penomor kode surat. Tanda titik dan dipakai sesudah yang memerlukan pemberian. Kalimat tanda untuk menggunakan kalimat yang terputus-putus. 6. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Benah huruf kapital biasanya digunakan untuk menulis surat pribadi. Menyusun karangan isi surat pribadi. Mengembangkan karangan isi menjadi sebuah surat menggunakan ragam bahasa akrab, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Menulis surat dinas: menentukan kepala surat sesuai instansi, lembaga atau organisasi. Mencantumkan tanggal pembuat surat, nomor surat, perihal dan alamat tujuan surat. Menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Sekian ringkasan dari saya. Om Santi 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 Om.